Soal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini, Bu Lola pergi belanja ke pasar membeli telur sebanyak 5,1/2 kg. Di perjalanan, sebanyak 1/4 kg telur pecah. Sesampainya di rumah, 2/3/4 kg telur tersebut digunakan Bu Lola untuk membuat kue bolu. Sisa telur yang dimiliki Bu Lola adalah titik-titik kilogram. Nah, maka dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui telur yang dibeli Bu Lola sebanyak 5,1/2 kg. Kemudian telur yang pecah sebanyak 1/4 kg. Dan telur untuk membuat bolu sebanyak 2/3/4 kg. Dan yang ditanya adalah sisa telur Bu Lola. Maka untuk menjawab soal tersebut, sisa telur Bu Lola dapat ditemukan dari telur yang dibeli Bu Lola dikurangkan dengan telur yang pecah, kemudian dikurangkan lagi dengan telur untuk membuat bolu. Maka sisa telur Bu Lola sama dengan 5,1/2 itu didapat dari telur yang dibeli Bu Lola dikurangkan lagi dengan 1/4, itu adalah telur yang pecah. Kemudian dikurangkan lagi dengan 2/3/4 dari telur untuk membuat bolu. Nah, kemudian untuk mengoperasikan pecahan tersebut, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran yang ada ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk pecahan 5,1/2 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 2 kali 5 ditambahkan 1 itu hasilnya 11/2. Kemudian dikurang dengan 1/4. 1/4 itu tetap karena merupakan pecahan biasa. Kemudian dikurangkan lagi dengan 11/4 yang didapat dari 4 kali 2 itu 8 dijumlahkan dengan 3 hasilnya 11, maka dikurangkan dengan 11/4. Kemudian setelah semua pecahan berubah ke bentuk pecahan biasa, selanjutnya adalah mengoperasikan pecahan tersebut. Namun untuk mengoperasikan pecahan tersebut, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut dari pecahan, kita dapat menggunakan KPK dari 2 dan 4. Nah, KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4, maka penyebutnya adalah 4. Nah, setelah penyebutnya sama, langkah selanjutnya adalah mencari angka dari masing-masing pembilang. Nah, untuk mendapatkan angka dari pembilang itu, maka caranya adalah membagikan 4 dibagi 2 hasilnya 2 dikalikan 11 hasilnya 22. Maka angka pembilang untuk yang pertama itu adalah 22. Kemudian dikurangkan dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikalikan 1, maka hasilnya 1. Kemudian dikurangkan lagi dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikalikan 11 hasilnya 11, maka dikurang 11/4. Nah, setelah pembilang dan penyebutnya ditemukan, maka semua pecahan dapat dioperasikan. Nah, setelah kita menyamakan penyebut dari semua pecahan, maka selanjutnya kita mencari angka dari setiap bilangan. Nah, untuk yang pertama, 4 dibagi 2 hasilnya 2 dikalikan 11 hasilnya 22. Maka pecahan yang pertama adalah 22/4. Kemudian dikurang lagi dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikali 1 hasilnya 11, maka dikurang dengan 1/4. Kemudian dikurang lagi dengan 4 dibagi 4 hasilnya 11, maka dikurangkan dengan 11/4. Nah, setelah pecahan tersebut utuh, maka langkah selanjutnya adalah mengoperasikan
bilangan yang ada pada bagian pembilangnya. Nah, 22 dikurang 1 hasilnya 21, dikurang 11 hasilnya 10. Maka sama dengan 10/4. Untuk bagian penyebut itu akan tetap. Nah, 10/4 dapat disederhanakan lagi dengan cara membagi pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Maka hasilnya 5/2. Kemudian 5/2 pun masih dapat disederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. 5 dibagi 2 itu 2 dengan sisa 1/2. Maka sisa telur Bu Lola adalah 21/2 kg. Nah, untuk soal nomor 2 yang akan dibahas yaitu Saska memiliki benang wol sepanjang 6 1/2 meter. Sepanjang 2/5 meter digunakan untuk membuat bros. Saat membuka tas sekolah, Saska menemukan benang wol sepanjang 3 1/4 meter yang merupakan pita dari keterampilannya di sekolah minggu lalu. Benang wol yang dimiliki Saska seluruhnya sekarang adalah titik-titik meter. Maka dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui benang wol Saska itu sepanjang 6 1/2 meter. Kemudian benang untuk bros itu sepanjang 2/5 meter. Dan benang sisa keterampilan itu sepanjang 3 1/4 meter. Dan yang ditanya adalah benang wol Saska seluruhnya. Nah, untuk soal tersebut, benang wol Saska seluruhnya dapat ditemukan dari benang wol Saska dikurangkan dengan benang untuk bros. Kemudian dijumlahkan dengan benang sisa keterampilan. Nah, maka benang wol Saska seluruhnya sama dengan 6 1/2 itu didapat dari benang wol Saska dikurangkan dengan 2/5 itu dari benang untuk bros. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 3 1/4 yang berasal dari benang sisa keterampilan. Nah, selanjutnya itu mengoperasikan semua pecahan yang ada. Namun terlebih dahulu kita ubah pecahan campuran yang ada ke pecahan biasa. Nah, untuk pecahan campuran 6 1/2 itu diubah ke pecahan biasa menjadi 13/2 yang berasal dari 2 kali 6 itu 12 ditambah 1 itu 13. Kemudian dikurangkan dengan 12/5 di mana 12/5 didapat dari 5 kali 2 itu 10 ditambah 2 hasilnya 12, maka dikurang 12/5. Kemudian ditambahkan lagi dengan 13/4 yang didapat dari 3 kali 4 12 ditambah 1 13/4. Nah, setelah semua pecahan campuran berubah menjadi pecahan biasa, maka selanjutnya adalah mengoperasikan pecahan biasa. Nah, untuk mengoperasikan pecahan biasa, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menyamakan penyebut dari bilangan penyebut. Penyebutnya didapat dari KPK 2, 5, dan 4. Nah, KPK dari 2, 5, dan 4 itu adalah 20. Maka setelah penyebutnya sama, selanjutnya kita mencari angka untuk pembilang masing-masing dari pecahan. Nah, untuk penyebut yang pertama, 20 dibagi 2 hasilnya 2, dikalikan dengan 13 hasilnya 130. Maka untuk pecahan yang pertama adalah 13/20 dikurangkan lagi dengan 20 dibagi 5 hasilnya 4, dikalikan 2 hasilnya 48. Maka dikurangkan dengan 48/20. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 dikali dengan 13 hasilnya 65. Maka dijumlahkan dengan 65/20. Nah, setelah angka pembilang dan penyebutnya sama, setelah angka pembilang
dari pecahan tersebut utuh dan penyebutnya juga sudah sama, maka pecahan tersebut dapat dioperasikan. Maka 130 dikurang 48 dijumlahkan lagi dengan 65, itu hasilnya 147 dengan penyebut per 20. Penyebut akan selalu tetap. Kemudian 147 dibagi 20 itu hasilnya 7 dengan sisa 7 per 20. Maka benang wol Saska seluruhnya adalah 7 per 20 meter. Teman-teman, untuk soal nomor 3 yang akan kita bahas pada video ini adalah Faisal dan Rama mendapat tugas mengecat dinding. Jika Faisal telah menyelesaikan 3/8 bagian, Rama telah menyelesaikan 2/5 bagian, berapa bagian dinding yang belum mereka berdua kerjakan? Nah, baik, maka dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui dinding yang dicat Faisal sebanyak 3/8 bagian. Kemudian dinding yang dicat Rama itu sebanyak 2/5 bagian. Dan yang ditanya adalah dinding yang belum dikerjakan mereka berdua. Nah, untuk menjawab soal tersebut dan menemukan hasil bagian dinding yang belum dikerjakan mereka, itu didapat dari dinding seluruhnya, yaitu 1 bagian, dikurangkan dengan dinding yang dicat oleh Faisal. Kemudian dikurangkan lagi dinding yang dicat Rama. Maka bagian dinding yang belum dikerjakan mereka adalah 1 itu dari bagian dinding seluruhnya atau seutuhnya, dikurangkan dengan 3/8 itu dari dinding yang dicat Faisal. Kemudian dikurangkan lagi 2/5 yaitu dari dinding yang dicat oleh Rama. Nah, selanjutnya itu mengoperasikan bilangan maupun pecahan yang ada. Nah, untuk mengoperasikan bilangan dan pecahan yang ada, untuk bilangan 1 nanti akan kita sesuaikan dengan penyebut dari pecahan yang ada. Nah, untuk pecahan 3/8 dan 2/5 itu memiliki penyebut 40. Maka untuk bilangan 1, agar hasilnya 1, maka kita bagikan menjadi 40/40. Nah, setelah bilangan 1 kita ubah menjadi 40/40, selanjutnya adalah mengoperasikan pecahan 3/8 dikurang dengan 2/5. Nah, untuk 3/8 dikurang 2/5, kita harus samakan penyebutnya dulu tadi. Maka penyebutnya adalah 40. 40 dibagi 8 itu 5, 5 dikali 3 hasilnya 15. Maka dikurang 15/40. Kemudian dikurang 16/40 yang didapat dari 40 bagi 5 hasilnya 8, 8 kali 2 hasilnya 16. Maka setelah semua penyebutnya sama dan bilangannya di bagian pembilang sudah terisi, maka pecahannya dapat kita operasikan. 40/40 dikurangkan dengan 15/40 dikurang lagi dengan 16/40 itu hasilnya 9/4. Maka bagian dinding yang belum dikerjakan mereka adalah 9/4 bagian. Yaitu jarak antara kota Jakarta ke kota Cirebon pada peta 6,2 cm. Skala peta itu 1/5 juta. Jika 1 liter bensin pada sepeda motor dapat menempuh 31 km, maka bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak Jakarta ke Cirebon adalah titik-titik liter. Nah, selanjutnya dari soal yang ada, kita mendapat penyelesaiannya itu diketahui jarak pada peta Jakarta ke Cirebon itu adalah 6,2 cm. Kemudian skalanya itu adalah 1/5 juta. Nah, tadi 1 liter bensin dapat menempuh jarak
sebanyak 31 km. Nah, yang ditanya adalah bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak Jakarta ke Cirebon dalam satuan liter. Nah, untuk mendapatkan bensin yang dibutuhkan dalam menempuh jarak Jakarta ke Cirebon itu, terlebih dahulu kita mencari jarak kota sebenarnya. Nah, jarak kota sebenarnya itu didapat dari jarak pada peta Jakarta ke Cirebon dikalikan dengan skala. Maka jarak kota sebenarnya adalah 6,2, itu jarak pada peta, dikalikan dengan 5 juta, itu skala. Maka hasilnya 31 juta cm. Nah, karena kita akan mencari jarak kota sebenarnya, maka satuan cm kita ubah ke kilometer. Nah, cm ke kilometer itu dibagi 100.000, maka 31 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 310 km. Nah, setelah kita dapatkan jarak pada kota sebenarnya, selanjutnya kita cari hasil dari banyak bensin yang dibutuhkan. Maka jarak sebenarnya tadi itu 310 dibagikan dengan jarak yang dapat ditempuh dengan menggunakan 1 liter bensin, yaitu 31. Maka 310 dibagi 31 itu adalah 10 liter. Jadi banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak Jakarta ke Cirebon adalah 10 liter. Soal nomor 5 yaitu Dian ingin menggambar denah dari rumah ke sekolahnya. Ia menggunakan skala 1:15.000. Apabila jarak antara rumah Dian dengan sekolahnya adalah 3 km, maka jarak rumah Dian dengan sekolahnya pada peta adalah. Nah, dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui skalanya adalah 1:15.000. Kemudian jarak rumah Dian ke sekolah itu adalah 3 km. Dan yang ditanya adalah jarak pada peta rumah Dian dengan sekolah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka jarak pada peta didapat dari skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Nah, karena kita ingin mencari jarak pada peta, maka semua satuannya itu adalah cm, sehingga jarak antara rumah Dian dengan sekolah yang satuannya kilometer diubah terlebih dahulu ke cm. Jadi kilometer ke cm itu dikali dengan 100.000. Maka 3 dikali 100.000 adalah 300.000 cm. Nah, selanjutnya kita langsung mencari hasil dari jarak pada peta. Jarak pada peta tadi didapat dari skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Nah, skala dari soal tersebut tadi adalah 1:15.000 dikalikan dengan 300.000, yaitu jarak sebenarnya. Setelah itu kita kalikan 1 dikali 300.000 itu adalah 300.000 per 15.000. Dan 300.000 dibagi 15.000 itu adalah 20 cm. Sehingga jarak pada peta rumah Dian dengan sekolah adalah 20 cm.